Bisakah kita membayangkan seorang yang salah jalan? Jalan yang dia anggap jalan yang akan mengantarkannya kepada Allah, ternyata salah jalan. Atau sebelumnya, jalan yang dia anggap mengantarkannya kepada Robnya. Kalau Rob luas, bisa Rob yang hak yaitu Allah, bisa Rob yang batil, yang dirobkan manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ini jalan menuju Robku. Lalu dia tempuh jalan itu. Gak sampai ke surga. Kenapa? Robnya Rob yang batil. Di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, akan didatangkan di hari akhirat apa yang diibadati manusia di permukaan bumi, yang mereka yakini itu adalah Rob. Dan mereka mengatakan, inilah Rob kita. Rob kita datang. Yang menyembah matahari akan didatangkan seperti matahari di hari akhirat. Sehingga mereka mengatakan ini Rob kita. Yang menyembah Isa Al-Masih akan didatangkan seperti Isa Al-Masih yang mereka sembah di dunia. Bukan Isa Al-Masih yang benar. Tapi seperti yang mereka ibadati di dunia akan didatangkan. Sehingga mereka mengatakan ini Rob kita yang akan menyelamatkan kita. Penyembah apa lagi akan didatangkan? Apa yang mereka ibadati itu akan didatangkan oleh Allah. Seperti itu di akhirat, di padang mahsyar. Sehingga hamba-hamba yang menghambakan dirinya kepada Rob-Rob yang batil itu mengatakan ini Rob kita. Lalu mereka ikuti Rob mereka itu, terjungkal masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rob mereka yang batil itu menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Tinggallah di padang mahsyar mukminin dan semi mukminin dari orang-orang munafik. Orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Karena secara zahir orang munafik mengibadati Rabb yang diibadati oleh kaum mukminin. Secara zahir. Mereka salat, mereka puasa, bahkan mereka menghafal Al-Qur'an, mereka belajar hadis. Diriwayatkan di Maroko ada seorang orientalis beragama tidak muslim, tidak Islam, ingin belajar agama Islam. Masuklah dia ke salah satu katakanlah pesantren namanya di sana, markas dakwah, belajar sampai menjadi murid yang sangat diandalkan oleh gurunya. Akhirnya menggantikan gurunya untuk imam-imam sholat. Setelah dia sampai kepada tujuannya, mempelajari Islam di sana, dia pun pulang ke negerinya. Dari negerinya dia kirim surat. Selama saya mengimami kalian, saya bukan muslim. Saya hanya pura-pura Islam, ulangi sholat kalian. Jadi ada orang-orang yang beribadah bersama umat Islam tapi bukan bagian daripada umat Islam. Di zaman Rasul disebut munafikin dan Rasul diberitahu orang-orangnya oleh Allah. Itu orangnya itu lengkap semuanya, enggak ada yang tidak diberitahu. Rasul tahu ini munafik, bukan sahabatku, ini munafik bukan. Tapi diperlakukan seperti umat Islam. Kenapa? Islam itu bermuamalah zahir, enggak nebak isi hati. Enggak boleh nebak isi hati manusia, enggak boleh. Apa zahirnya? Ya sudah, kita perlakukan zahir seperti apa yang ada zahirnya. Sebagaimana Nabi memperlakukan munafik seperti para sahabat. Padahal Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Allah itu munafik, itu bukan muslim. Dia menyembunyikan kekafirannya hanya karena menjaga hartanya, menjaga keluarganya, menjaga nyawanya. Nabi tahu. Tapi karena dia menampilkan keislaman, menampilkan keimanan, diperlakukan seperti orang Islam, diperlakukan seperti seorang mukmin. Tinggallah di sana munafik dan mukmin dan munafik, kata Nabi SAW. Ditanya kepada mereka, apa yang kalian tunggu? Kata mereka, kami menunggu Rabb kami. Belum datang. Apakah ada tandanya bahwa itu adalah Rabb kalian? Kata penduduk mahsyar, ya ada tandanya. Kami sudah diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal di dalam Al-Quran. Apa tandanya? Di dalam Al-Quran Allah akan mengatakan pada hari itu Allah singkapkan betis. Pada saat itu kata Nabi SAW, Allah singkapkan betis. Sehingga sujudlah orang-orang yang beriman, itu tanda. Sujudlah orang-orang yang beriman. Orang munafik Allah jadikan tulangnya dari kepala sampai kaki satu tulang. Bisa sujud? Nggak bisa. Mau tapi nggak bisa. Di situ terbukti mana yang mukminin dan mana yang munafik. Dan ini salah satu makna ayat Allah di dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Lihatlah tafsirnya. Tafsir Imam Katsir, tafsir Imam Tabari, baca ayat ini seperti yang saya katakan. Dan ini salah satu daripada saya mau ngomong apa tadi? Ingat terus lupa gitu. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan ini
Kenapa orang-orang yang kita di permukaan bumi, Allah bentuk tulang belulang kita seperti ini. Ada, apa namanya? Sendi-sendi dibentuk, supaya bisa sujud. Supaya mudah sujud. Sehingga yang benar-benar ikhlas sujud di dunia, dia nanti bisa sujud ketika Allah datangkan tanda-tandanya dan kemudian dia disuruh sujud, dia bisa sujud. Dan ini makna firman Allah juga, bahwa orang munafik di dunia mempermainkan orang yang beriman, mengolok-olok orang yang beriman, menipu orang yang beriman, kami akan permainan mereka nanti di akhirat. Salah satunya ini. Disuruh sujud, mereka mau sujud, namun tidak bisa. Kenapa? Dari atas sampai kakinya gabung jadi satu tulang. Gimana mau sujud coba? Apa yang mau disujudkan? Maka rajinlah sujud di permukaan bumi, supaya bisa sujud nanti ketika diperintahkan Allah sujud. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita sujud sebagai tanda orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Sehingga dua hal inilah yang saya ingin mengatakan begini, agama itu hanya dua, ini nggak ada yang lain. Agama kita, agama Allah, agama Rasulnya dua poin ini. Satu, kenali jalan, dua, jalan. Tak ada yang ketiga, mau apa lagi sudah? Mau melakukan dua ini selamat. Siapapun yang tahu jalan, belajar jalan, dan berjalan di atas jalan itu, selamat sampai tujuan. Masuk surga insyaAllah ta'ala, bertemu dengan Allah insyaAllah ta'ala. Saya mengatakan insyaAllah bukan ragu, yakin akan masuk surga, yakin akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah janji Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Namun saya katakan insyaAllah ketika kita bicara kita sendiri, kita nggak tahu bagaimana. Sehingga kita yang mengetahui jalannya dan berjalan di atas jalan, insyaAllah masuk surga, insyaAllah bertemu Allah. Karena meyakinkan nggak boleh. Berharap besar, wajib. Frustasi, terlarang. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah juga mengatakan, ingin menjadi orang soleh itu nggak sulit. Tinggal tahu ini boleh atau tidak. Kalau boleh kerjakan, kalau tidak boleh tinggalkan. Udah selesai. Tak tahu, tanya yang tahu. Beliau ditanya bagaimana mencari cara mencapai kesolehan. Beliau jawabnya simpel. Menjadi orang soleh itu gampang. Antum mau apa? Tinggal ketahui boleh atau tidak. Kalau boleh kerjakan, tak boleh tinggalkan, tak mengerti, tanya. Kenapa? Agama Allah hanya dua. Soal ilmu tentang agama Allah cuma dua. Boleh atau tidak boleh. Silahkan atau hentikan. Kerjakan atau tinggalkan. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Halal apa haram. Nggak ada yang lain. Jalan ke surga atau jalan ke neraka. Allah cintai atau Allah murkai. Ada yang lain agama? Nah, nggak ada yang lain. Sehingga kalau ingin jadi orang soleh, itu kunci pertamanya. Ketahui dulu, boleh atau tidak. Namun untuk mengetahui bolehnya, itu harus pakai argumentasi yang jelas. Tidak pakai prasangka, tidak pakai kata orang, tidak pakai kata nenek moyang, tidak pakai kata manusia di sekitar saya, nggak laku itu. Argumentasi yang jelas, yang Allah turunkan dari langit, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada umatnya, dan umatnya mewariskan dari generasi ke generasi hingga generasi kita. Ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sultan, kekuatan. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama-nama yang kalian beri nama-nama itu dan diberi nama oleh ayah-ayah kalian. Allah tidak pernah turunkan sultannya, kekuatannya. Sultan dalam ayat ini maksudnya adalah ilmu. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 23. Itu hanya kata kalian. Kalian namakan itu, ayah-ayah kalian juga namakan itu dulu. Allah tidak pernah turunkan kekuatannya. Kekuatan di sini maksudnya apa? Ilmu, argumentasi yang kuat, argumentasi yang jelas dari Allah nggak ada. Kalian hanya ngikut-ngikut, nggak laku. Oleh karena itu Allah selalu tantang, qul hatu burhanakum. Tunjukkan, datangkan bukti-bukti yang jelas kalau kalian benar-benar jujur. Ketika diadu argumentasi, akan berjatuhan yang beragama tanpa ilmu. Yang beragama pakai jalan yang tidak jelas. Kenapa? Fakta ilmiah hanya ada kepada orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ada ayatnya jelas, ada hadisnya jelas, ada amalan para sahabatnya. Agama yang jelas.